Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang persamaan pindah panas konduksi. Oh, salah. Sorry. Maaf. Bentar ya. Oke, aku share screen lagi ya. Baiklah, saya ulangi. Kita hari ini akan mendiskusikan tentang radius kritis pindah panas steady state. Kelihatan enggak share screen-nya? Kelihatan. Oke, maaf atas ketidaknyamanannya tadi. Oke, kita akan mulai persoalan kita hari ini ya. Yaitu radius kritis pindah panas dan pindah panas sirip. Nah, ini silinder ya. Ini gambaran silinder. Kita anggap ini tuh pipa di dalam silinder. Nah, jadi menambahkan insulasi atau mengurangi laju perpindahan panas karena luas maksud saya menambahkan insulasi pada pipa akan mengurangi laju perpindahan panas karena luas perpindahan panasnya itu konstan. Dan menambahkan insulasi seperti yang di sini dan menambahkan insulasi selalu meningkatkan ketahanan termal tanpa resistensi konveksi. Nah, di dalam silinder pipa, di dalam silinder, insulasi tambahan meningkatkan tahanan konduksi lapisan insulasi, tetapi menurunkan tahanan konveksinya. Jadi kalau insulasi konduksi lapisan luarnya itu ditambah, dia bakal
dia bakalan ngurangin tahanan thermal konveksinya itu bakalan turun permukaan luar. Laju perpindahan panas di dalam pipa dapat meningkat atau menurun tergantung pada efek mana yang lebih mendominasi. Nah, dari yang ini, laju perpindahan panas pada gambar yang ini, kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Oke. Nah, jadi, laju pindah panas pada pipa ini itu bakalan meningkat atau menurun tergantung dari konduksi atau konveksi yang lebih mendominasi. Jadi, kalau konduksinya meningkat, berarti tahanan thermal konveksinya itu bakalan menurun. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau tahanan konveksinya meningkat, maka konduksi lapisan insulasinya itu bakalan menurun gitu. Jadi, paham nggak sampai sini? Oke. Nah, ini kita cara nyari radius kritisnya ya. Ini rumusnya. Jadi, Q sama dengan T1 dikurang T tak hingga R insulasi ditambah R konveksi sama dengan T1 dikurang T tak hingga per ln ln R2 dibagi R1 per 2 VLK ditambah 1 per H2VR 2L. Nah, jadi ini buat nyari rumus konveksinya. Nah, dari rumus ini tuh kita bakal mengetahui pindah panas sirip. Nanti ini bakalan dikembangin lagi rumus yang ini. Kita bakal nyari satu-satu gimana cara nyari R total dari silinder ini, gimana cara nyari theta hingganya atau T1-nya. Terus ini juga kita bakal nyari rumus yang ini. Itu gimana sih cara nyarinya? Nah, nanti kita bakalan kembangin lagi. Oke, lanjut ke next selanjutnya. Nah, pindah panas radius ini cara nyarinya. Jadi R kritis silinder sama dengan K per H. Ini dalam satuannya dalam meter. Ini yang silinder ya. Ini yang silinder. Nah, kalau yang bola atau sphere, jadi radius kritis sama dengan 2K per H. Nah, ini contohnya tuh. Misalnya radius kritis maksimumnya sama dengan K maksimum insulasi per H minimum. Jadi K maksimum ditambah H minimum. Ini ya, lihat gambarnya yang di sini. Jadi ini K maksimum sama H minimum. Itu K maksimumnya 0,05 W per M dikali derajat Celcius per 5 W per M pangkat 2 dikali derajat Celcius. Nah, jadi yang W ini bisa dihapus sama derajat Celcius ini tuh bisa kita coret. Jadi, dia bakalan dalam satuan M. Ingat ya, satuan radius kritis itu M. Terus, dapat kan ininya sama dengan 0,01 M. Nah, kita mau jadiin sentimeter ini. Jadi, dibagi 100. Ya nggak sih? Ya. Jadi sama dengan 1 cm. Nah, ini example dari bapaknya ya. Suatu diameter pipa itu 3 mm dan panjangnya 5 meter dengan ketebalan plastik 2 mm
Thermalnya itu 0,15 W per M. Luas penampangnya 10. Voltasenya tuh 8 volt. Tuh medium. Nah, derajatnya theta hingga, ini theta hingga ya, derajat itu suhu itu theta hingga, jadi 30 derajat Celcius dengan pindah panas hanya 12 W per M kuadrat dikali K. Oke, jadi kita langsung aja ya. Coba kita lihat diskusinya di sini. Nah, jadi an electric wire is tightly wrapped with a plastic cover. The interface temperature and the effect of doubling the thickness of the plastic cover under interface temperature are to be determined. Jadi kita asumsi dulu pindah panas itu steady ya, jadi tetap konstan pindah panas satu dimensi. Terus yang ketiga pindah panas termalnya itu konstan atau ketahanan termalnya itu konstan. Terus yang keempat thermal contact resistance at the interface is apa itu? Okay. Terus yang kelima pindah panas, koefisien pindah panas, radius effects. Determined to be. Nah ini ya, tadi tuh tahan thermal plastiknya itu 0,15 ketebalan plastiknya di sini tadi itu. Coba kita hapus dulu ini. Jangan dihapus, kecil. Not stand. Oh. Nah, ini tuh yang aku sebutin tadi. Oke. Nah, yang ini itu tuh 15. Jadi kita bakal jawab Q sama dengan W. Nah, W ini kita kembangin lagi jadi voltase volt dikali luas penampang. Jadi kan voltnya tadi tuh 8 ya. Voltnya 8, luas penampangnya 10. Jadi ini kita kali terus dapat 80 watt. Ini satuannya watt ya. Oke. Nah, ini cara nyari luas penampang yang kedua. Nah, di sini juga kan disebutin tuh. The thermal resistance network for this problem involves conduction resistance for the plastic cover and a convection resistance for the outer surface in series. As shown. Nah, ditunjukin pada gambar yang tadi tuh, yang 332. Nah, ini cara nyarinya tuh. Yang aku bilang tadi, rumus yang pertama tadi kan, gimana sih cara nyarinya, gimana sih? Nah, ini kita mulai masuk ke soal. Jadi A2 sama dengan 2 VR 2L 2, terus dikali L. V-nya ini tuh pakai yang bukan 3,14 ya, yang V-nya, tapi pakai yang 2/7. Tahu kan, masih ingat kan yang 2/7? Itu kan ada dua tuh yang V, yang satunya 3,14 sama 22,7. Terus dikali 0,035. 0,35 itu dapat dari mana sih? Oke. Jadi 3 bentar.
Jadi 3,5. Itu awalnya 3 tadi kan. Nah, yang ini tuh. Awalnya kan diameternya 3 kan. Diameternya 3. L-nya, ini L. L-nya itu 5. Itu long. L-nya 5. Jadi kita masukin aja ke rumus yang tadi yang buat nyari apa? Yang buat nyari luas penampang. Luas penampang yang kedua. Ini kan luas penampang yang pertama kan 10 ya. Udah kita ketahui itu. Nah, jadi kita masukin aja 2V. Kenapa bisa 3 nih? Kok bisa jadi 3,5 sih? Ya, karena 3 itu kita mau jadiin ke meter. Kan ini milimeter kan? Jadi kita jadiin ke milimeter jadinya 3,5. Oke. Terus panjangnya tadi kan 5 meter kan L-nya. Nah, jadi kita kaliin 2 dikali 22 dibagi 7 dikali 0,0035 meter terus dikali 5 meter hasilnya ini 0,110 M442. Oke, sampai sini maksud nggak yang aku bicarain tadi? Ini komputer aku yang rusak atau ntar ya speakernya aku besarin dulu. Oke, dengar nggak suaraku? But I can hear your voice. Sorry, bentar ya. سورة التوبة. Coba salah satu dari kalian ada yang ngomong bisa nggak? Soalnya aku nggak bisa dengar suara kalian tadi. Suaranya kecilnya nih. Tapi kecilnya suaranya. Oke, sampai sini paham nggak? Suaraku jelas kan? Jelas. Oke. Yang Ayu jelas nih yang suaranya. Oke, kita lanjut ya. Nah, udah nyari ini tuh kita bakal cari konveksinya. Jadi rumus konveksi tadi tuh yang aku bilang yang awal. Yang mana ya tadi rumusnya yang awal? Nah, yang ini, aduh kan. Nah, yang ini tuh. Ini tuh bakalan kita kembangin lagi. Oke, ini buat cara nyari radius kritis. Nah, tuh jadi cara nyari R konveksi. Ini rumusnya. R konveksi 1/H A2. A2 tuh ini kan kita udah dapat tuh A2-nya. H-nya berapa, Des? Oh iya, H-nya berapa? Nah, kita balik lagi ke soal H-nya. H-nya di sini tuh dibilang 12. Tuh. Koefisiennya tuh 12. Dan transfer panas koefisiennya 12. Oke. Hey, wait.
Nah, jadi kita masukin aja 12 per 12 W M kuadrat dikali K dikali 0,110 M pangkat 2. Jadi M ini kita coret, set. Nah, terus kita bakalan dapat satuan. Nah, jadi kita bakal dapat satuannya tuh yang ini. Karena M-nya kita coret. Nah, jadi satuannya tuh derajat Celcius per W. Ini buat nyari yang konveksi. Sekarang nyari yang plastik. Nah, ini tuh yang tadi yang plastik aku bilang yang lone air. Yang lone air. Ini. Tapi kan belum dapat tuh yang R2-nya tuh. R2-nya kan kita belum tahu dong radiusnya, radius 2 sama radius 1. So ini. Oh iya, radiusnya kan udah ditahu itu 1,5 sama 3,5. Sorry. 3, yang ini tuh yang tadi yang 3,5 aku bilang tadi itu. Yang ini. Yang dari sini tuh 3,5. Ini kan meter kan? Dia kan masih milimeter. Kalau 3,5 itu masih milimeter. Nah, tapi kalau yang ini dia udah dikonveksi ke meter. Nah, ini dia udah dirubah ke meter. Nah, kita nyari ke air plastik ya. Nah, ini rumus air plastik yang aku bilang tadi tuh. Ln R2 dibagi R1 di per 2 VKL. K itu konveksi ya. Sorry, bukan. K itu bukan konveksi. K itu apa ya? Aku lupa. Oh, ini nah K. Ini itu K. K 0,15. Yang tadi itu apa yang di soalnya? K. Nah, ini. Oh, iya. Panas termalnya itu ya 0,15. Oke. 0,15. Nah, jadi kan ininya udah tahu ya kan. R2, R1-nya udah tahu. 3,5 sama 1,5. Nah, kita masukin aja V-nya ini. V yang aku bilang tadi tuh ya, yang 2 per 7. Maka hasilnya dapat ini. 0,18 derajat Celcius per W. Ini kita coret. Coret. Jadi 3,5 dibagi 1,5. 1,5 ini berapa? Ada yang bisa bantuin nggak? Oke. 5,3. Ln dari 5,3 berapa? Nol koma 847297864. Itu ln 3,5 per 1,5. Jadi ini udah tuh yang aku sebutin tadi yang 0,8472978604 ini dibagi sama yang 2V dikali 0,15 dikali 5. Jadi hasilnya ini. Hasilnya ini. 0,18.
Sampai sini paham? Oke. Nah, ini buat nyari air total. Air total tadi itu air plastik ditambah air konveksi. Jadi air plastiknya itu kan 0,76, terus air konveksinya radius konveksinya itu 0,18. Nah, terus 0,76 ditambah 0,18 itu hasilnya 0,94 derajat Celcius per W. Oke, nah kita udah nyari air total. Sorry. Kita udah nyari air total, bakal masuk ke RQ. Ini yang temperaturnya. Yang aku bilang rumus di awal tadi. Yang T1 dikurang T. Nah, ini itu. T1 dikurang T tak hingga. Per R total. Kok bisa R total, Des? Ya, karena kita mau nyari derajat Celciusnya, kita mau nyari T1-nya. T1-nya kan kita belum tahu berapa. Yang diketahui cuma T tak hingganya doang. Berarti yang masih tanda tanya itu R1-nya, ya kan? Jadi gini tuh. Jadi T tak hingga ditambah QR total. T tak hingganya tadi kan 30. Terus QR totalnya itu kan tadi Q-nya 80. Kita kan udah cari tuh yang Q tadi yang awal. Yang ini. Nah, ini Q-nya tuh 80. Masukin lagi deh R totalnya berapa tadi? R totalnya kan 0,94. Ini R total. Nih. Terus ditambahin jadi hasilnya ini. 105 derajat Celcius. Nah, jadi apa ya? Sebentar. Oke, sampai sini kalian paham? Sampai yang bagian ini kalian paham nggak? Nah, sampai sini. Kita belum masuk ke yang radius kritisnya, kita belum masuk. Radius kritisnya kan kita masih ngebahas tentang radius kritis nih. Kita jadi belum tahu radius kritisnya berapa. Nah, ini kita cara nyari radius kritisnya ya.
radius kritis K per H. Jadi loh, kok bisa Des, kan K sama H-nya kan udah diketahui. Kenapa kita nggak langsung nyari radius kritisnya aja tuh, langsung masukin K per H-nya aja. Kan K-nya 0,15 tuh kan udah diketahui, sama H-nya kan 12. Kenapa nggak kita masukin aja? Karena yang ini, yang kita bahas tadi, itu bakalan penting buat ke akhirnya gitu. Jadi bukan cuma radius kritisnya doang gitu. Kenapa mesti capek-capek ya kan nyari ini kalau akhir-akhirnya nggak keguna gitu kan? Ya otomatis yang ini tuh bakal mengaruhi radius kritisnya buat yang di akhirnya gitu. Oke, nah kita sampai radius kritis. Yang aku bilang tadi, radius kritisnya itu bakal yang ini tuh, ini juga yang awal-awal yang kita cari itu bakal mempengaruhi radius kritisnya. Belum record. Oke, kita ada record. Nah, jadi perhatiin di sini kita nggak gunain kabel secara langsung ya buat pindah panasnya. Jadi di sini kita menggunakan kawat buat pembangkit pindah panas. Nah, ini cara nyari radius kritisnya 0,15. Ini bisa kita coret ya, set. Bisa kita coret. Jadi hasilnya 0,00125 meter. Karena diameter, terus mau kita harus dijadiin ke milimeter, jadinya 12,05. Nah, di sini kan ditulis oleh karena itu menambahkan ketebalan plastik bisa meningkatkan pindah panas hingga mencapai 12,5 mm. Akibatnya, laju perpindahan kalor, ini Q, akan meningkat bila suhu T1 konstan atau T1 atau T1 konstan bila Q-nya turun. Nah, T1 ini tuh bakalan kayak bakalan konstan gitu. Decrease itu turun nggak sih? Oh iya, T1 tuh bakalan turun kalau Q-nya konstan. Jadi ini kan T1 bakalan konstan atau T1 akan turun ketika Q konstan. Seperti yang terjadi dalam kasus yang kita bahas ini. Oke, aku mau coba bahas yang lain ya. Kita coba ngebahas soal dari bapaknya. Stop share, coba kita share screen yang ini aja. Oke. Share screen. Ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, yang tugas diskusi ya. Kelihatan kan? Kita bakalan nyoba ngebahas soal bapaknya. Jadi nomor 1, sebuah kawat listrik berdiameter 2,2 mm dengan panjang 10 meter dibungkus rapat dengan penutup plastik setebal 1 mm yang konduktivitas termalnya adalah 0,15. Jadi ini tuh sama aja, cuma yang ngebedainnya ini 22,
itu kan tadi yang apa ya, yang luasnya tuh arus listriknya itu kan tadi 8 volt enggak? 10 enggak sih? 10 atau berapa itu? Ini 13. Ini sama aja tuh dikasih 8 volt. T1-nya itu sama, T1, T tak hingganya itu sama 30. Dan perpindahan panas dengan koefisiennya itu cuma bedanya, tadi kan 12, ini jadi 24 dirubah sama bapaknya. Oke, jika kawat berinsulasi terkena media pada T air sama dengan 30 derajat Celcius, pertemuan atau penempelan kawat dengan koefisien perpindahan panas H sama dengan 24 W per M kuadrat kali K, tentukan suhu pada pertemuan atau penempelan kawat dan penutup plastik dalam operasi steady state. Jadi dia ini dimintain buat steady state dalam steady state. Ingatin ya, operasi steady state. Terus juga tentukan apakah menggandakan ketebalan penutup plastik akan meningkatkan atau menurunkan suhu antarmuka. Nah, jadi dia nih nanya, kalau digandain penutup plastiknya itu bakalan meningkat atau menurun? Oke, ini petunjuk cara menjawabnya. Tuliskan atau gambarkan diagram tahanan termal plastik dan konveksi. Apakah disusun secara seri atau paralel? Nah, dia minta diagram termal plastiknya itu gimana sih? Seri atau paralel? Jadi kita gambarin dulu. Di sini T1 sama dengan sama dengan, sorry. Ini theta hingga ya. Susah. Sorry. Nah, ini kira-kira menurut kalian ini seri atau paralel? Ada yang tahu nggak seri atau paralel? Ini rangkaian ini rangkaian seri ya. Terus yang kedua, kita dimintain apa? Hitung laju perpindahan panas berdasarkan arus listrik yang lewat dan penurunan voltase. Jadi kita minta nyari Q-nya. Kita di sini minta dicari Q. Q-nya. Q-nya berapa gitu. Nah, kan kita tahu kan tadi rumus Q itu
Kita tahu kan rumus Q-nya sama dengan Q sama dengan WE. Nah, ini sama dengan V dikali I. Arusnya. Voltase dikali arus. Kita tahu voltasenya tadi. Voltasenya 8. 8V dikali arusnya itu tadi 13. 13. A sama dengan, nah 8 dikali 13 ada berapa coba? Ada yang bisa bantu? 104 watt. Oke, 104 watt. Benar nggak 104? Benar, 104. Oke, good. Ini nomor satunya udah, rangkaian seri. Nomor 2-nya udah kita dapat, 104. Terus nomor 3 disuruh hitung tahanan termal, pindah panas, konveksi, dan pindah panas konduksi. Jadi kita bakal ngitungin R konveksi sama R konduksi. Kita tahu rumusnya, jadi di sini ya. Kita tahu D diameternya. D diameter sama dengan 2,2 mm, ya enggak? Terus kita mau jadiin ke meter, jadi sama dengan 0,0022 meter. Ini kalau dijadiin ke meter. Oke. Sebelum kita masuk ke R konveksi, kita harus tahu dulu dong R1 sama R2-nya. Nah, jadi kita kan belum tahu R1, R2-nya berapa. Jadi, rumusnya tuh R1 sama dengan D diameter dibagi per 2. Dibagi 2. Nah, 2,2 dibagi 2. Ada yang bisa bantu? Oke, benar. 1,1 milimeter atau meter? Milimeter. Oke, benar. Karena satunya masih milimeter, kita belum merubah ke meter. Nah, sekarang kita rubah ke meter, jadi berapa? 0,001. 0,011. Good. Satunya meter. Nah, ini R1-nya. Udah ketemu dong R1-nya. Sekarang kita nyari R2. R2. R2-nya sama aja. Sama kayak kita nyari yang R1. Sorry. Oh iya. Jadi R2 sama dengan R1 ditambah 1 milimeter. Nah, jadi R1-nya itu kan 1,1 milimeter ditambah 1 milimeter. Jadinya 2,1 milimeter. Terus kita mau jadiin ke meter sama dengan 0,0021 meter. Sip. Nah, R1-nya udah dapat 0,0011 mm. R2-nya juga udah dapat 0,0021 meter. Nah, sekarang kita masuk ke A2.
cara nyari A2. Kan tadi itu udah tuh, aku udah ngebahas tuh A2 yang 2 VR2 dikali L. Masih ingat kan tadi kita bahas yang pertama? Nah, jadi A2 sama dengan 2 sorry, terus ini nggak bisa cari V ya, cara gambar V ini sebenarnya nggak bisa. Jadi ini V ya, aku buat V ke ini aja ya. Jadi kalian paham kan rumusnya tadi, tapi rumusnya tuh yang V yang ke ini. Yang V yang ke ini tuh. Oh, terus aja di sini. Tuh, paham kan? Paham. Oke, kita lanjutin ya. 2 VR kuadrat, VR2 dikali L. L itu panjangnya tadi sama dengan 2 dikali 22 per 7. Nah, 22 per 7 ini tadi yang V yang ini ya. 22 per 7 dikali R2-nya berapa? 0,0021 meter. Ya, benar. Dikali L. L-nya berapa tadi? Berapa? L. L-nya panjangnya 10. Panjangnya 10 kan tadi? Iya. Panjangnya diminta 10. Nah, jadi ini hasilnya sama dengan berapa? Ada yang bisa bantu ngitungnya? 222 per 7 dikali 0,0021 M dikali 10. Nol koma 312. Satuannya ada yang tahu? Ini tuh M sama M tuh satuannya. Jadi M kuadrat. ya benar, M kuadrat. Nah, ini udah ketemu dong. Kita langsung masuk ke R konveksi. R konveksi. Kita buat di sini aja ya R konveksinya. R conv K dengan. Jadi rumus R konveksi tadi masih ada yang ingat nggak rumusnya apa? Ada yang masih ingat nggak rumusnya apa? Satu per H H A2. A2. Oke. Nah, kita udah tahu H-nya udah tahu, A-nya udah tahu kan? Iya, sama dengan enter. Sama dengan 1 per H-nya berapa? 24. Hanya ini loh tadi. Ini hanya 24 kuad atau M kuadrat. iya benar. 24 24
Kita undo ya. Undo. Gitu. Jadi aku ulang ya. R konveksi RK sama dengan 1 per HA Per HA2. 1 per H24 24 W per M kuadrat dikali K. A-nya berapa? Oke, ini dikali. A-nya berapa tadi? A-nya 0,3112 dong. Ya enggak? 0. Benar enggak sih? Iya benar. 0,3112 Meter kuadrat. Iya, meter kuadrat. Sama dengan 1. Ini udah ada yang hitung belum? 24 dikali 0,312 itu dapat berapa? Tiga, 168 derajat. Tangga bisa tulis derajat ya, oke. Aku tulis derajat ya. Derajat Celcius. Derajat Celcius. Derajat Celcius per W. Sama dengan 0,3156 derajat Celcius. Oke, per W. Nah, ini jadi yang R konveksinya. Ini R konveksi ya. Nah, kok bisa ini W sih? Kan satunya M tuh. Kita coret. Yang bisa kita coret M kuadrat kita coret. Mau nanya, Des. Itu kan RK per 1 per HA2 itu kan 1/24 ya. 1/24 tuh 1 dibagi 24 atau bagaimana itu? Itu apa ya? Kalau dari itu tuh kemarin tuh itu tuh satu tuh yang kayak satu tuh ada, tapi aku lupa kemarin tuh satu itu apa. Nanti mungkin aku jelasin lagi ya. Satu itu aku cari dulu satu itu apa. Kayaknya sih iya sih. Kalau kemarin tuh satu dibagi itu kan per tuh. Jadi kayaknya satu deh. Tapi dia bisa dapat 0,3156 ini tuh ada lagi tuh, tapi aku lupa caranya. Kayak ini kan apa ya, 3,1 misalnya kayak kita ngerubah derajat ke apa kayak gitu. Tapi aku lupa kemarin tuh. Nggak aku tulisin juga kemarin, nggak aku ituin. Jadi nanti aku itu lagi aja ya. Ya. Kita lanjut ke R konduksi. Sorry.
Aku taruh di sini ya. Oke. Ini yang buat air konduksinya aku taruh di sini. Konduksi konveksi. Nah, ini yang buat air konduksinya. Air konduksi. Air konduksi. Air konduksi, jadi air konduksi itu sama kayaknya sih. Air konduksi itu yang lon itu ya, lon. R2 dibagi R1 per 2 2V, cari 2V, oke. 2V K dikali L. Ini rumus ini rumusnya ya. Sama dengan ln 2,1 dibagi 1,1 per ln per 9 2V, oh ya 22 per 7 dikali 0,15 W per M dikali K. Dikali 10. Ini K-nya tuh 0,15 ya, L-nya 10 meter. Sama dengan ln 2,1 dibagi 1,1 sama dengan ln 1,9. Iya benar, 1,9. 1,9 per ini hasilnya yang 2 dikali 2 per 7 dikali 0,15 dikali 10 meter itu hasilnya bentar. 42,85 ya benar, derajat Celcius per W. Nah, ln 1, sama ini sama dengan lagi. Ln 1,9 itu sebentar. Ln 1,9 0, benar nggak sih ya? Ln 1,9 ya, oh ya 0,64 1853 8862
Ya, dibagi, ini dibagi ya, per, yang ini, yang, ini sorry ya, ini ada 9 nggak sih di depannya? Iya, 9, oh, oh iya, 9,4. iya 9,4285714286. Nah, dibagi yang ini. Oke, jadi hasilnya sama dengan berapa tuh? 9,4285714286. 0,0,0680 derajat Celcius. Ya, benar-benar 0,080. Nah, ini yang ketiga. Panjang ya kan jawabannya. Oke, dia minta yang keempat, tahan termal total. Jadi kita mau nyari R total. Oke, ini pindahin ke sini dulu. Ini pindahin ke sini. Oh, sorry, ini apa saja lah ya. Delete. Tahu kan tadi yang seri sama paralel? Bisa. Ini sih. Nikah. Pindahin ke sini. Oke. Ini pindahin ke sini. Nah, kita mau yang hitung yang R total. Jadi, R total sama dengan R konveksi ditambah R konduksi sama dengan R konveksinya berapa? Ayo, R konveksinya berapa? R konveksinya 0,315 derajat Celcius per W ditambah
R konduksi 0,0680 derajat Celcius per W. Ada yang bisa bantu berapa hasilnya?